Bali sudah lama dikenal sebagai daerah yang sangat kaya dengan keindahan alamnya dibanding daerah lain di Indonesia. Buktinya, hingga hari ini, Bali masih menjadi primadona wisata untuk turis mancanegara yang datang dari berbagai negara di dunia. Pesona tanah Bali yang tak terbantahkan pada akhirnya diakui oleh salah satu majalah pariwisata ternama di Amerika, yang memposisikan Bali berada di urutan ketiga sebagai salah satu pulau terbaik di dunia. Namun, di balik itu, Bali juga mendatangkan masalah baru. Pulau Dewata tak hanya memanjakan mata para turis, ternyata juga mengundang para penjahat, terutama para pengedar obat terlarang. Beberapa kasus pidana besar terjadi di Bali, mulai dari penangkapan para pemain kelas kakap jaringan narkoba internasional berjuluk Bali Nine yang melibatkan 9 warga Australia dan peristiwa lainnya yang menggemparkan dunia. Para pelaku yang tertangkap harus mendekam di jeruji besi di dalam komplek penjara kerobokan yang sebagian orang menyebutnya dengan sebutan lapas neraka. Dalam sejarahnya, penjara Denpasar atau penjara kerobokan sudah ada sejak zaman Belanda. Seperti yang udah Mbak katakan tadi, kalau Bali bukan hanya menjadi tempat wisata, tapi mengundang para kriminal kelas kakap untuk melakukan aksinya di sana. Seperti seorang napi yang akan Mbah ceritakan kali ini. Ia sangat sadis dan mengerikan. Seperti apa kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita simak ceritanya. Kisah ini bermula dari seorang mantan preman yang sudah tobat bernama Sarto. Dia hidup di sebuah kawasan di Bali dengan sangat damai dan tenang bersama anak dan istrinya. Namun ketenangan itu terusik saat keluarga Sarto tertimpa musibah yang tidak disangka-sangka. Siang itu, anak dan istri Sarto terjebak di tengah-tengah baku hantam antara warga dengan seorang begal bernama Badong. Begal itu hendak merampok sebuah mobil yang dikemudikan seorang perempuan yang sedang menunggu anaknya membeli susu di toko. Pemilik mobil keluar dari mobilnya karena diacungi pisau oleh Badong. Wanita itu pun teriak minta tolong. Segera warga berdatangan untuk membantu wanita itu. Badong pun panik. Dia hendak kabur karena warga semakin berdatangan. Tak lama kemudian muncul perempuan lain yang sedang berjalan sepulang belanja dengan anaknya. Merekalah anak dan istrinya Sarto. Melihat istri dan anak Sarto, Badong menjadikan mereka berdua sandera. Warga pun tak bisa berkutik saat Badong membawa masuk anak dan istrinya Sarto ke dalam mobil yang ditinggalkan perempuan yang nyaris ditusuk Badong tadi. Setelah memasukkan sanderanya, Badong pun melarang warga untuk mengejar jika ibu dan anak itu ingin selamat. Saat Badong sudah berangkat, Sarto yang mendapat kabar dari warga pun muncul dan mengambil paksa motor seseorang untuk mengejar Badong. Sarto juga memaksa pemilik motor agar ikut karena dia yang tahu jenis mobilnya. Setelah berjam-jam mencari, Sarto mendapati mobil yang dibawa Badong nampak berhenti di tepi jalan di dekat dermaga pantai. Sarto lega bukan main karena dari tempatnya berdiri, dia melihat anak dan istrinya ada di dalam mobil. Itu artinya mereka dilepas oleh Badong yang mungkin kabur entah kemana. Namun setelah Sarto membuka pintu mobil, dia kaget bukan main karena istrinya sudah meninggal dengan luka tusuk di bagian dada serta bagian depan bajunya berantakan seperti dirobek paksa. Sementara anak Sarto duduk tak bergerak di samping ibunya. Sarto teriak marah karena dia terlambat menolong keluarganya. Tangan Sarto bergetar saat berusaha melepas tali sabuk pengaman yang melilit leher anaknya. Sehari setelah pemakaman keluarganya, pelaku berhasil ditangkap oleh polisi. Ia diseret ke meja hijau lalu dijebloskan ke penjara. Namun, tentu Sarto tidak puas. Dendamnya masih membara di hatinya. Sarto sebagai mantan preman yang masih punya perangai keras dan bengis, dia ingin sekali menghabisi Badong. Tapi saat itu, Badong sudah di dalam penjara. Barangkali ia aman dan nyaman di dalam penjara itu. Atau bahkan, Badong membuat kerajaan sendiri di dalam penjara tersebut. Tak ada pilihan lain bagi Sarto. Kalau dia mau balas dendam, dia harus masuk penjara. Sarto pun kembali ke jalanan untuk menjadi preman. Di sebuah terminal, Sarto sengaja memukuli seorang petugas terminal yang sedang berjaga di sana. Pemukulan itu ia lakukan hanya karena hal sepele. Ya, penyebabnya hanya minjam korek saja.
Dan kebetulan si petugas terminal tidak merokok. Tentulah dia tidak punya korek. Sarto pun menghajar petugas itu sampai babak belur. Dia memang sengaja cari gara-gara agar bisa dijebloskan ke penjara kerobokan. Sarto pun ditangkap lalu diadili. Singkat cerita, Sarto dimasukkan ke dalam lapas kerobokan. Apalagi setelah data dirinya terungkap sebagai orang yang pernah melakukan tindak kriminal di masa lalu. Tidak ada sedikit pun penyesalan dalam hati Sarto. Karena memang dia bertujuan ingin bisa segera masuk ke lapas untuk balas dendam. Sarto sudah tidak sabar ingin bertemu dengan orang yang ia cari. Bagi Sarto, jangankan di dalam lapas, di lubang neraka jahanam sekalipun, Sarto akan tetap memburu orang yang membunuh anak dan istrinya. Hari pertama kedatangan Sarto di kerobokan langsung disambut dengan tatapan para napi. Sebagian napi terlihat mengintimidasi dengan tatapannya yang menyiratkan permusuhan. Tapi bagi Sarto sendiri, sikap penyambutan tersebut bukanlah sesuatu yang asing dan tidak sedikit pun membuat Sarto gentar. Karena Sarto ini sudah beberapa kali masuk penjara, jadi dia sudah tidak asing lagi dengan suasananya. Sarto melihat penghuni lapas nampak sangat padat. Dari tiap-tiap blok tahanan, hampir semuanya penuh dengan wajah-wajah para pelaku kriminal. Sarto yakin mereka adalah para pengedar narkoba yang sangat mengerikan. Selebihnya adalah para tahanan, seperti perampok, copet, dan lain sebagainya. Sepanjang jalan menuju blok yang akan ditempati Sarto, Sarto terus memandangi wajah tahanan satu persatu. Tentu saja cara mata Sarto memandang membuat mereka yang lebih dulu di sana merasa tertantang, dan beberapa napi mendelik dan mengacungkan kepala kepada Sarto. Sarto tidak begitu peduli, kepalanya terus saja menoleh ke kanan dan ke kiri mencari pembunuh keluarganya. Tapi karena penghuni lapas itu sangat banyak, Sarto kesulitan mencari wajah badong. Perlu diketahui, sebenarnya penjara kerobokan ini kapasitasnya hanya mampu menampung sebanyak 300 orang saja. Namun faktanya, ada 900-an lebih penghuni lapas yang terdiri dari napi serta tahanan laki-laki dan perempuan. Mereka mendekam di blok 11. Sungguh kondisi yang amat rentan gesekan dan kerusuhan. Demi menuntaskan dendamnya, Sarto sudah siap apapun yang terjadi, termasuk kalau dia harus kehilangan nyawanya sendiri. Tibalah Sarto di kamar tempatnya mendekam. Sesaat setelah pintu kembali dikunci oleh sipir, Sarto membalikkan badan. Lagi-lagi, Sarto memandangi penghuni kamar sempit yang berjejal di sana. Terdapat sekitar 30 orang di ruangan sempit dan pengap tersebut. Bahkan beberapa orang yang tak kebagian tempat membuat semacam ayunan dari kain sarung. Hawa panas langsung terasa di tubuh Sarto meski beberapa kipas angin butut terus menyala. Sarto tidak langsung menyalami para penghuni di sana, membuat salah satu penghuni di sana marah. Dia adalah Made. Dia langsung menarik kerah baju belakang Sarto hingga membuat Sarto terjungkal dan jatuh berdebam. Orang baru nggak usah belagu, bentak Made. Beberapa napi kasihan pada Sarto sehingga mereka memberi isyarat dengan tangannya agar Sarto menyalami penghuni lain, terutama Made yang ternyata ketua kamar dan sangat disegani. Akhirnya Sarto pun salaman. Dan siang itu tidak terjadi apa-apa. Bahkan Sarto mendapat tempat yang cukup sempit untuk tidur di dalam penjara. Tapi Sarto tidak sadar ada sepasang mata yang sejak tadi menatapnya dengan penuh kebencian dari sudut ruangan itu. Malam harinya, saat semua terlelap, mendadak Sarto teriak karena ada yang menusuk punggungnya dengan ujung sikat gigi yang dilancipkan. Ya, sikat gigi itu memang selalu menjadi senjata andalan para napi. Seketika semua bangun, tapi Sarto tidak tahu siapa pelakunya karena ruangan terlalu banyak orang dan penerangan sangat kurang. Saat ada napi hendak teriak memanggil sipir, Sarto membekap mulutnya. Dia melarang napi itu bersuara. Lalu dengan langkah mantap, Sarto menghampiri Made yang disangkanya sebagai pelaku penusukan. Sarto dengan buasnya menghajar Made. Ia pun nyaris membunuh Made. Tapi untung saja Made masih selamat karena petugas sipir keburu berdatangan. Semenjak kejadian itu, Made mulai merasa segan pada Sarto karena dia tahu Sarto bukanlah orang sembarangan. Hari-hari selanjutnya, Sarto mulai dekat dengan Made. Bahkan Made pun akhirnya jujur kalau malam penusukan bukanlah dia pelakunya. Sarto jadi bingung mengapa ada orang yang ingin mencelakainya. Padahal jelas-jelas dia sama sekali tidak mengenal satu penghuni pun di ruangan itu sebelumnya. Apakah ini ancaman tradisi sambutan selamat datang untuk warga baru?
Atau memang sudah ada yang merencanakan? Dan memang betul bukan Made pelakunya, tapi ada orang lain di dalam sana yang telah melakukan penusukan tersebut. Namun sulit untuk diungkap. Hingga suatu hari, lonceng penjara pun berdenting. Sarto akhirnya menemukan sosok Badong, sang pelaku pembunuhan anak dan istrinya. Badong yang sadar sedang didekati Sarto dengan tangan terkepal, langsung berlari ke belakang, tepatnya di area sepi. Melihat orang yang ia cari selama ini di depan mata, Sarto tak mau menyia-nyiakan waktu. Dia segera berlari menyerang Badong. Namun mendadak ada batang kayu yang menghantam mukanya hingga Sarto oleng dan tumbang. Rupanya Sarto dijebak karena ternyata Badong tidak sendirian. Sarto juga kaget lantaran salah satu rekan Badong adalah teman satu kamar Sarto. Bahkan dia sendiri yang mengaku kalau dialah yang menusuk punggung Sarto malam itu. Katanya sebelum Sarto menyentuh Badong, Sarto harus mati lebih dulu. Mendengar hal itu, Sarto sadar ternyata dia masuk jebakan yang mengancam nyawanya. Tapi Sarto tidak takut sama sekali. Dan benar saja, sesaat kemudian, meski wajahnya bersimbah darah, Sarto bangkit dan kembali menyerang. Terjadi baku hantam antara Sarto dengan Badong yang dibantu dua temannya. Sarto yang kalah berhasil melumpuhkan dua rekan Badong. Bahkan Sarto tak segan menghabisi nyawa keduanya yang terus berusaha menghalangi Sarto untuk meraih tubuh Badong. Sarto sudah kalap. Dan saat dia berhasil menjatuhkan keduanya, Sarto segera mematahkan batang leher mereka dengan cara memelintir kepala mereka sekuat tenaga. Sehingga bunyi tulang leher yang rusak terdengar jelas sekali di telinga Badong. Badong shock bukan main melihat kebuasan Sarto membunuh hanya dengan tangan kosong. Badong segera kabur dan teriak memanggil sipir. Tak lama kemudian petugas berdatangan. Sarto kembali dilumpuhkan dengan pentungan, lalu dijebloskan ke tahanan khusus sambil terus teriak kalau Badong sudah membunuh anak dan istrinya. Sarto malam itu tak mendapatkan medis karena kondisinya yang sedang emosional dan dianggap membahayakan. Tapi Sarto jelas mendapat tambahan hukuman yang lebih berat. Bahkan mungkin saja Sarto menghadapi hukuman mati jika memang terbukti merencanakan pembunuhan di lapas. Hari-hari berikutnya, nama Sarto dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin. Sebagian orang tidak mau dekat-dekat dengan Sarto. Mereka ketakutan. Hanya Made yang tetap bersama Sarto. Made saat itu menghasut Sarto agar dia lebih berani untuk balas dendam. Dan benar saja apa yang dilakukan Made ini berhasil. Bahkan beberapa kali Sarto menghajar sipir yang berusaha menghalanginya saat Sarto hendak mendatangi blok tempat Badong dikurung. Badong pun sadar kalau dirinya terus diburu. Ia pun meminta perlindungan petugas. Bukan hanya itu saja, Badong juga meminta bantuan kenalannya di dalam penjara dan di luar penjara. Badong juga mencoba melobi agar dia bisa dipindahkan ke lapas lain. Tapi semua usahanya gagal. Hingga kemudian ada yang mencoba untuk menghasut sipir agar Sarto dipindahkan ke lapas lain. Tentu kabar tersebut sampai pada telinga Sarto. Dia pun sangat marah karena dia belum bisa menghabisi Badong. Sarto tidak mau dipindahkan ke lapas lain. Sarto yang tidak mau dipindahkan ke lapas lain, dia pun ngamuk sehingga membuat para sipir berdatangan lalu memukuli Sarto habis-habisan sampai lelaki itu pingsan. Sementara itu, kabar tentang pemindahan Sarto semakin menguat di kalangan para napi, membuat Badong semakin lega. Keesokan harinya, Sarto pun siuman. Dia diberitahu oleh Made kalau seminggu lagi Sarto dipindahkan ke Nusa Kambangan. Sarto benar-benar bingung apa yang harus ia lakukan. Kemudian dia dan Made merencanakan sesuatu. Rencana ini sangat besar dan bisa dibilang berani. Made sangat kagum pada Sarto dan keberaniannya. Selama ini Made merasa hidupnya hampa karena dia terus-terusan mendekam di penjara dan menjadi raja kecil-kecilan di dalam selnya. Kini Made akan bertindak lebih dari itu. Made lah yang akan membalaskan dendam Sarto. Hingga pada suatu siang, bel penjara berdenting, pertanda makan siang bagi para napi. Sarto tidak keluar dari selnya. Dia berada di sel isolasi dan tidak bisa berkutik sama sekali. Penjaga sipirlah yang akan mengirimi Sarto makanan. Sementara itu, Made sudah siap dengan gagang sikat giginya yang sudah ia tajamkan. Gagang sikat gigi itu tentu sangat bahaya. Bisa menembus leher, perut, atau bahkan dada kiri dan menembus jantung.
para napi berkumpul di sebuah ruangan. Mereka semua sedang menikmati makan siang. Kemudian perlahan Made mendekati Badong yang sedang berkumpul dengan gengnya. Made pun mengeluarkan gagang sikat gigi dari sela-sela kolornya. Kemudian dengan sadis dia menghujamkan gagang sikat gigi itu pada lehernya Badong. Berkali-kali ia hujamkan sampai Badong tidak bisa bernapas. Darah muncrat kemana-mana. Darah itu membasahi wajah Made. Badong sekarat dan tewas di tempat. Sementara itu para gengnya Badong langsung menghajar Made sampai babak belur. Kemudian petugas sipir berdatangan. Mereka memukuli semua orang yang berbuat kerusuhan di sana. Tak ada satupun yang bisa berkutik. Semua orang yang melakukan kerusuhan di sana dimasukkan ke dalam sel tahanan khusus atau sel isolasi. Dan tentu Made punya nasib yang berbeda karena dia sudah menghabisi Badong. Maka Made dan Sarto akan dikirim ke Nusa Kambangan untuk dieksekusi. Singkat cerita, 1 minggu kemudian Made dan Sarto keluar dari penjara kerobokan. Saat mereka menyusuri lorong-lorong penjara, para penghuni penjara di sana melempari Made dan Sarto. Mereka semua sangat benci pada Made dan Sarto. Kemudian kedua napi kelas kakap itu digiring oleh polisi, lalu dimasukkan ke dalam mobil truk. Mereka akan dibawa ke Nusa Kambangan. Selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.